Sari menarik napas dalam-dalam saat pesawatnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah 2 minggu dia berada di Surabaya untuk dinas kantor, mengurus proyek besar yang membuatnya lelah tapi puas. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, Sari terbiasa dengan jadwal padat, tapi kali ini rasanya berbeda. Dia rindu rumah, rindu pelukan hangat ibunya, Widya, senyum suaminya, Rudi, dan bahkan obrolan ringan dengan mertuanya, Ibu Tini dan Bapak Harjo. Mereka tinggal bersama di rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Sebuah keputusan yang diambil Sari setelah menikah 3 tahun lalu agar keluarga lebih dekat. Dengan tas koper di tangan, Sari bergegas keluar dari bandara. Dia memesan taksi online dan duduk di belakang, menatap jalanan yang mulai gelap. Akhirnya pulang juga, gumamnya sambil tersenyum. Pikirannya melayang ke momen-momen bahagia, makan malam bersama, cerita tentang hari-hari mereka, dan bagaimana ibunya selalu memasak makanan kesukaan Sari. Widya, seorang janda yang membesarkan Sari sendirian setelah ayahnya meninggal saat Sari masih kecil, adalah pilar utama hidupnya. Sari berjanji akan selalu menjaganya, terutama setelah menikah dengan Rudi, yang awalnya tampak begitu pengertian. Perjalanan ke rumah memakan waktu hampir 1 jam karena macet khas Jakarta. Saat taksi berhenti di depan gerbang rumah, Sari membayar dan melangkah masuk dengan hati berbunga-bunga. "Ibu, Rudi, aku pulang," serunya sambil membuka pintu utama. Tapi yang menyambutnya bukan pelukan hangat, melainkan keheningan yang aneh. Rumah yang biasanya rapi dan wangi sekarang terlihat berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, lantai lengket, dan ada bau amis yang menyengat dari dapur. Sari mengerutkan kening. "Ada apa ini?" gumamnya. Dia meletakkan koper di ruang tamu dan mulai mencari-cari. "Ibu? Rudi?" Panggilannya tidak dijawab. Lalu, dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Sari bergegas ke sana dan matanya membelalak. Di depannya berdiri Widya, ibunya, dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah yang tampak lelah. Widya memegang lap basah, seolah baru saja membersihkan lantai. "Ibu? Kenapa ibu seperti ini?" Sari mendekat dan memeluk ibunya, tapi Widya tampak ragu-ragu. "Sari, nak, kamu sudah pulang," kata Widya dengan suara pelan, hampir berbisik. Sari mundur selangkah dan memerhatikan ibunya lebih teliti. Ada memar biru di lengan Widya, dan matanya merah seperti habis menangis. "Ibu, ceritakan apa yang terjadi? Mana Rudi dan mertua?" Sari bertanya dengan nada khawatir. Widya menggelengkan kepala, tapi Sari mendesak. Akhirnya, Widya menarik Sari ke sudut dapur yang lebih sepi. "Nak, selama kamu pergi, Rudi dan mertuamu, mereka memperlakukanku seperti pembantu," kata Widya dengan suara gemetar. Sari merasa dunia berputar. "Apa? Pembantu?" Ibu bercanda. Tapi ekspresi Widya tidak bohong. Widya mulai menceritakan dengan air mata mengalir. Semenjak Sari pergi dinas, Rudi dan mertuanya mulai berubah. Awalnya, Ibu Tini mengeluh tentang pekerjaan rumah, lalu memaksa Widya untuk membersihkan. Mereka bilang, "Kamu tinggal gratis di sini, harus bayar dengan kerja," kata Widya. Bapak Harjo bahkan ikut-ikutan, menyuruh Widya mencuci pakaian mereka dan memasak setiap hari. Sari merasa darahnya mendidih. "Kenapa ibu tidak bilang lewat telepon?" Widya menggeleng. "Mereka pantau aku. Nak, Rudi ambil ponselku. Katanya biar aku fokus kerja." Sari ingat, selama dinas, panggilan video dengan ibunya selalu singkat dan Widya tampak tergesa. Sari pikir itu karena sibuk, tapi sekarang semuanya jelas. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dari ruang keluarga. "Siapa yang pulang?" Itu suara Rudi. Sari menarik napas dan berbalik. Rudi masuk ke dapur dengan santai, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Sayang, kamu sudah pulang? Kok nggak bilang?" kata Rudi sambil tersenyum lebar, seolah tidak ada yang salah. Sari menatapnya dingin. "Kenapa rumah berantakan begini? Dan kenapa ibu seperti ini?" Rudi tertawa kecil.
Itu. Ibumu kan lagi bantu-bantu. Mertua lagi istirahat di kamar. Mereka capek, katanya. Widya mundur ke belakang. Tapi Sari maju. Bantu-bantu? Ibu bilang kalian paksa dia kerja seperti babu. Rudi mengerutkan kening. Jangan lebay, Sar. Ibumu sukarela kok. Lagian, dia tinggal di sini. Harus kontribusi dong. Sari tidak percaya telinganya. Rudi, suami yang dulu begitu romantis, sekarang berbicara seperti itu? Kontribusi? Ibu sudah seperti keluarga. Kalian aniaya dia. Dari arah koridor, muncul Ibu Tini dan Bapak Harjo. Ibu Tini, dengan rambut diikat dan memakai daster, menyeringai. Sari, jangan marah-marah. Kami cuma minta bantuan. Widya kan gak kerja. Mending bantu di rumah. Bapak Harjo mengangguk. Iya, biar adil. Kami sudah tua. Nggak bisa kerja keras. Sari merasa syok. Ini bukan keluarga yang dia kenal. Adil? Kalian paksa ibu tidur di gudang? Itu kamar pembantu. Widya mengangguk pelan. Mengonfirmasi. Sari ingat, selama dinas, dia tidak sempat pulang. Dan sekarang semuanya terungkap. Rumah yang seharusnya menjadi tempat bahagia kini seperti neraka bagi ibunya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia duduk di kamar, memeluk Widya yang akhirnya menceritakan detailnya. Mereka pukul aku kalau masaknya telat. Nak, Rudi bahkan bilang aku parasit. Sari menangis dalam hati. Bagaimana bisa suaminya berubah seperti ini? Atau mungkin ini sifat aslinya yang selama ini disembunyikan? Sari memutuskan untuk tidak langsung konfrontasi besar. Dia perlu waktu untuk berpikir. Ibu, mulai sekarang, ibu tidur di kamarku. Biar aku urus mereka. Tapi Widya takut. Jangan, nak. Mereka bisa marah. Sari menggeleng. Aku nggak akan biarkan ini terus. Keesokan paginya, Sari bangun pagi dan mulai membersihkan rumah sendiri. Tapi Ibu Tini sudah berteriak dari kamar. Widya, mana sarapan? Sari masuk ke dapur dan memasak dengan cepat. Saat semua duduk di meja makan, Sari bertanya dengan nada tenang. Kenapa kalian perlakukan ibu seperti itu? Rudi menggeleng. Kamu salah paham, sayang. Kami cuma disiplin. Sari tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, api dendam mulai menyala. Dia akan balas, tapi bukan sekarang. Dia perlu rencana. Selama 2 hari berikutnya, Sari mengamati. Rudi pergi kerja seperti biasa, sebagai pegawai bank, sementara mertuanya santai di rumah, memerintah Widya. Sari diam-diam memotret memar di tubuh ibunya, merekam percakapan kasar Ibu Tini. Syok yang dia rasakan saat pulang itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sari, wanita karir yang tangguh, sekarang punya misi, melindungi ibunya dan membuat mereka yang biadab itu menyesal. Tapi untuk sekarang, dia pura-pura biasa, sambil menyusun strategi di benaknya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Sari bekerja dari rumah, memantau semuanya. Suatu malam, saat Rudi mendekat untuk berpelukan, Sari menolak halus. Aku capek, katanya. Rudi menggerutu. Tapi Sari tidak peduli. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Mengapa mereka lakukan ini? Apakah ada motif lain? Akhirnya, Sari menemukan petunjuk. Saat membersihkan kamar Rudi, dia menemukan surat tagihan utang yang menumpuk. Ternyata, Rudi dan mertuanya punya masalah keuangan, dan mereka salahkan Widya sebagai beban. Mereka pikir dengan jadikan ibu babu, bisa hemat biaya pembantu, gumam Sari. Itu membuatnya semakin marah. Bab ini berakhir dengan Sari duduk di balkon, menatap bintang. Aku akan balas, lebih kejam, bisiknya. Syok pulang dari dinas ini adalah katalisator untuk pembalasan yang akan datang. Sari duduk di sudut ruang makan, menatap piring kosong di depannya. Cahaya lampu gantung yang biasanya terasa hangat kini terasa dingin, mencerminkan suasana rumah yang telah berubah. Malam itu, setelah kejutan mengerikan saat menemukan ibunya, Widya, dalam kondisi menyedihkan,
Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Rudi, suami yang dia pikir penuh kasih, dan mertuanya, yang dulu tampak baik hati, berubah menjadi begitu kejam? Widya duduk di sampingnya, memegang secangkir teh hangat yang Sari buatkan. Wajahnya yang penuh kerutan tampak lebih tua dari usianya. Matanya yang dulu penuh semangat kini redup, penuh ketakutan dan rasa malu. Sari memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, ceritakan semuanya. Aku perlu tahu apa yang mereka lakukan padamu," kata Sari dengan nada lembut namun tegas. Widya menunduk. Jari-jarinya gemetar di sekitar cangkir. "Nak, aku nggak mau kamu ribut sama Rudi. Ini salah ibu. Mungkin ibu kurang membantu di rumah." Kata-kata itu membuat Sari merasa seperti ditusuk. "Ibu, ini bukan salah ibu. Mereka yang salah. Ceritakan, ibu, dari awal." Dengan suara pelan, Widya mulai bercerita. Semuanya dimulai beberapa hari setelah Sari berangkat dinas ke Surabaya. Awalnya, Ibu Tini mengeluh tentang pekerjaan rumah. Dia bilang, "Widya, kamu kan nggak kerja. Bantu dong bersihin rumah. Kami sudah tua, nggak kuat." Aku pikir itu wajar. "Nak, aku mulai bersih-bersih, masak, cuci pakaian. Tapi lama-lama, permintaannya makin banyak." Widya berhenti sejenak, menahan air mata. "Mereka nggak izinkan aku duduk bareng di meja makan." Ibu Tini bilang, "Pembantu nggak usah ikut makan sama keluarga." Sari merasa dadanya sesak. "Pembantu? Ibu adalah ibuku, bukan pembantu." Widya menggeleng pelan. "Rudi bilang hal yang sama, Nak. Dia bilang aku cuma beban kalau nggak kerja. Bahkan dia pernah memukulku kalau aku lambat menyiapkan makan malam." Sari mengepalkan tangan. Rudi, pria yang dulu berlutut memintanya menikah, yang berjanji akan menjaga keluarga mereka, kini memukuli ibunya? "Ibu, kenapa ibu nggak kabur? Atau telepon aku?" tanya Sari. Suaranya mulai bergetar karena marah dan sedih bercampur. "Rudi ambil ponselku. Nak, dia bilang aku nggak perlu telepon-telepon karena cuma buang-buang pulsa. Aku takut. Sari, mereka bilang kalau aku melawan, mereka akan usir aku dari rumah ini." Widya menangis pelan, dan Sari memeluknya erat. "Ibu, aku di sini sekarang. Aku nggak akan biarkan mereka sentuh ibu lagi." Malam itu, Sari membawa Widya tidur di kamarnya, mengunci pintu untuk memastikan ibunya merasa aman. Tapi di dalam hati, badai kemarahan mengamuk. Dia tidak bisa memahami bagaimana keluarga yang dia percaya bisa berbuat sekejam ini. Dia ingat betul bagaimana Rudi dulu begitu perhatian pada Widya, membelikan hadiah kecil saat ulang tahun, atau mengajaknya jalan-jalan bersama. Apakah semua itu hanya topeng? Keesokan paginya, Sari berusaha bersikap normal di depan Rudi dan mertuanya. Dia membuat sarapan seperti biasa, tapi matanya terus memperhatikan. Ibu Tini duduk di sofa, memainkan ponsel sambil berteriak, "Widya, mana tehku? Cepat bikin, jangan lambat." Widya yang baru keluar dari kamar Sari langsung menunduk dan bergegas ke dapur. Sari menahan ibunya. "Ibu, duduk dulu. Biar aku yang buat." Ibu Tini mengerutkan kening. "Sari, jangan manja-manjaan ibumu. Dia harus kerja. Kalau enggak, apa gunanya tinggal di sini?" Sari menahan diri untuk tidak membentak. Dia tersenyum kaku. "Ibu Tini, ibu saya bukan pembantu. Dia keluarga kita." Ibu Tini hanya mendengus dan kembali ke ponselnya. Sari mulai menyadari bahwa penganiayaan ini bukan sekadar tindakan spontan. Ada pola yang terorganisir. Rudi, yang baru saja berangkat kerja, bahkan tidak menatap Widya pagi itu. Bapak Harjo, yang biasanya pendiam, juga ikut-ikutan menyindir. "Widya, lantai kotor nih. Bersihin dong sebelum aku kesel." Sari merasa muak, tapi dia tahu dia harus cerdas. Melawan langsung sekarang hanya akan membuat situasi lebih buruk bagi ibunya. Sore itu, saat Rudi pulang kerja,
Sari mencoba mengorek informasi. Mereka duduk di ruang tamu, dan Sari berpura-pura santai. Sayang, kenapa rumah jadi kacau begini selama aku pergi? Ibu kok kelihatan capek banget. Rudi mengangkat bahu. Ya, kamu tahulah, Ibu Tini sama Bapak Harjo sudah tua. Mereka butuh bantuan. Ibumu kan cuma di rumah. Jadi ya wajar kalau bantu lebih banyak. Lebih banyak? Sampai tidur di gudang? Tanya Sari dengan nada tajam. Rudi terlihat terganggu, tapi cepat mengalihkan topik. Ah, itu cuma sementara. Lagian, ibumu nggak protes kok. Sari ingin berteriak, tapi dia menahan diri. Dia tahu, kalau dia meledak sekarang, Rudi dan mertuanya akan lebih waspada, dan itu akan menyulitkan rencananya. Malam itu, saat semua sudah tidur, Sari duduk di kamarnya dengan laptop terbuka. Dia mulai mencari tahu lebih banyak. Dia menemukan beberapa tagihan listrik dan air yang menumpuk di laci meja Rudi, yang sepertinya disembunyikan darinya. Ada juga pesan di ponsel Rudi, yang berhasil dia buka karena Rudi lupa mengganti kata sandi, dari seorang teman yang menyebutkan, utang yang harus segera dilunasi. Sari mulai mencium ada sesuatu yang lebih besar di balik perlakuan kejam terhadap ibunya. Mungkinkah mereka menyalahkan Widya untuk menutupi masalah keuangan mereka? Sari juga memeriksa kamar gudang tempat ibunya dipaksa tidur. Di sana, dia menemukan kasur tipis di lantai, tanpa bantal yang layak, dan sebuah kardus kecil berisi pakaian lusuh Widya. Ada noda darah kecil di salah satu kaos, yang membuat jantungan Sari hampir berhenti. Dia memotret semuanya dengan ponselnya, berjanji dalam hati untuk menyimpan setiap bukti. Sari tahu dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia perlu melindungi ibunya sambil mencari cara untuk menghentikan kekejaman ini. Dia mengirim pesan singkat ke Dita, teman lamanya yang kini menjadi pengacara. Dit, aku butuh bantuan. Bisa ketemu besok? Ini soal ibu. Dita langsung membalas. Tentu, Sar. Apa yang terjadi? Besok aku ke rumahmu. Sari menutup laptop dan menatap Widya yang tertidur di ranjangnya. Wajah ibunya terlihat damai untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ibu, aku janji, mereka akan menyesal, bisik Sari. Dia tahu, perjuangan ini baru dimulai. Syok yang dia rasakan saat pulang dari dinas telah berubah menjadi tekad baja. Rudi dan mertuanya mungkin mengira mereka bisa memperlakukan Widya seperti budak. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Sari bukan hanya anak yang setia, tapi juga wanita cerdas yang tidak akan membiarkan pengkhianatan ini tanpa balasan. Sari bangun pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit sepenuhnya. Cahaya redup menyusup melalui tirai kamarnya, menerangi wajah Widya yang masih tertidur lelap di sampingnya. Sari menatap ibunya dengan campuran kasih sayang dan kemarahan yang mendidih. Setelah pengakuan malam sebelumnya, Sari merasa seperti ada batu besar menekan dadanya. Bagaimana bisa Rudi dan mertuanya berbuat sekejam itu? Widya, wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, kini diperlakukan seperti sampah di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Sari bangkit pelan, tidak ingin membangunkan ibunya. Dia berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam pekat untuk menjernihkan pikiran. Duduk di meja makan yang masih kosong, Sari mulai merencanakan. Dia tahu, konfrontasi langsung sekarang akan berbahaya. Rudi dan mertuanya mungkin akan lebih kejam terhadap Widya jika merasa terancam. Jadi, Sari memutuskan untuk berpura-pura. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Berpura-pura semuanya baik-baik saja, sambil mengamati setiap gerak-gerik mereka. Pagi itu, saat Rudi bangun dan masuk ke dapur, Sari menyambutnya dengan senyum manis. Pagi, sayang, mau sarapan apa hari ini? Tanyanya sambil menuang kopi untuk suaminya. Rudi menguap lebar, mengacak rambutnya yang berantakan. Apa aja, Sar? Yang penting cepat. Aku harus ke kantor pagi. Sari mengangguk, tapi matanya mencatat. Rudi bahkan tidak bertanya tentang Widya, seolah ibunya bukan bagian dari keluarga. Tak lama kemudian, Ibu Tini dan Bapak Harjo muncul dari kamar mereka. Ibu Tini langsung berteriak, Widya, mana sarapannya?
Jangan malas-malas. Sari merasa darahnya mendidih. Tapi dia menahan diri. Ibu Tini, ibu saya masih tidur. Biar aku yang siapkan, katanya dengan nada tenang. Ibu Tini mengerutkan kening, tapi duduk di meja tanpa protes lebih lanjut. Sari mulai memasak telur dadar dan nasi goreng sederhana, sambil mendengarkan percakapan mereka. Selama sarapan, Sari mengamati dengan saksama. Bapak Harjo mengeluh tentang sakit pinggangnya, sementara Ibu Tini sibuk menggosip tentang tetangga. Rudi hanya fokus pada ponselnya, sesekali tertawa kecil membaca sesuatu. Tidak ada satu kata pun tentang Widya. Sari mencatat dalam benaknya, mereka sudah terbiasa memperlakukan ibunya seperti tak terlihat, kecuali saat butuh diperintah. Setelah Rudi berangkat kerja, Sari membangunkan Widya dengan lembut. Ibu, sarapan dulu yuk. Widya bangun dengan mata masih mengantuk, tapi tersenyum melihat Sari. Terima kasih, Nak. Tapi aku takut mertuamu marah kalau aku makan di meja. Sari menggeleng tegas. Ibu makan di sini. Aku yang urus mereka. Widya ragu, tapi akhirnya duduk. Saat itu, Ibu Tini lewat dan melihatnya. Widya, kamu duduk santai? Cepat bersihin rumah. Lantai kotor nih. Sari maju. Ibu Tini, biar aku bantu ibu saya. Dia capek. Ibu Tini mendengus. Capek apa? Dia kan gak kerja. Harusnya dia yang lakuin semua. Sari tersenyum kaku, tapi di dalam hatinya, dia mencatat setiap kata kasar itu. Dia mulai membersihkan rumah bersama Widya, sambil berbisik. Ibu, catat setiap yang mereka lakukan. Kita butuh bukti. Sepanjang hari, Sari berpura-pura sibuk dengan pekerjaan kantor dari rumah. Sebagai manajer, dia bisa fleksibel, dan itu memberinya waktu untuk mengamati. Dia melihat bagaimana Ibu Tini memerintah Widya untuk mencuci pakaian, menyuruhnya membersihkan kamar mandi, bahkan memarahi jika air tehnya kurang panas. Bodoh, kamu nggak bisa apa-apa ya? Bentak Ibu Tini saat Widya menumpahkan sedikit air. Sari yang mendengar dari ruang kerja, mengepalkan tangan. Dia diam-diam merekam suara itu dengan ponselnya, menyimpan sebagai bukti. Konflik batin Sari mulai muncul. Saat malam tiba dan Rudi pulang, dia mencoba mendekat seperti biasa. Sayang, kangen deh, katanya sambil memeluk Sari dari belakang. Sari merasa jijik, tapi berpura-pura tersenyum. Aku juga, sayang. Tapi di dalam, hatinya terbelah. Bagaimana bisa dia masih mencintai pria ini? Rudi yang dulu begitu manis, yang membantunya saat stres kerja, yang berjanji akan bahagia selamanya. Tapi sekarang, dia melihat sisi gelapnya. Pria yang memukuli ibunya, yang membiarkan mertuanya menginjak-injak martabat Widya. Sari berbaring di ranjang malam itu. Widya di sampingnya lagi untuk keamanan. Pikirannya berputar. Aku harus balas dendam, gumamnya dalam hati. Tapi bagaimana? Dia tidak ingin kekerasan fisik. Itu akan menurunkan dirinya ke level mereka. Tidak. Balas dendamnya harus cerdas, menyakitkan, dan permanen. Dia mulai menyusun rencana. Pertama, kumpulkan lebih banyak bukti. Kedua, lindungi Widya. Ketiga, hancurkan mereka dari dalam. Keesokan harinya, Sari melanjutkan pengamatan. Dia melihat Bapak Harjo menyuruh Widya membawa belanjaan berat dari pasar, meski tahu Widya punya masalah punggung. Cepat, jangan lelet, bentaknya. Widya menurut dengan mata tertunduk. Sari membantu diam-diam, tapi mencatat foto memar baru di lengan Widya dari hari sebelumnya. Dia juga menemukan bahwa Rudi sering pulang larut malam, mengaku lembur, tapi dari bau alkohol, Sari curiga ada yang lain. Sore itu, Dita datang berkunjung seperti yang dijanjikan. Sari menyambutnya di ruang tamu, sementara Widya bersembunyi di kamar. Dit, terima kasih sudah datang, kata Sari. Dita, dengan jas formal dan tas kerja, duduk. Ceritakan, Sar, apa masalahnya? Sari menceritakan semuanya dengan suara pelan, menunjukkan foto dan rekaman.
Dita mengerutkan kening. Ini penganiayaan, Sar. Kita bisa lapor polisi. Tapi butuh bukti kuat. Sari mengangguk. Aku tahu. Aku lagi kumpulin. Tapi aku mau lebih dari itu. Aku mau mereka hancur. Dita memperingatkan. Jangan gegabah. Hukum bisa bantu. Tapi balas dendam bisa balik ke kamu. Sari tersenyum dingin. Aku akan cerdas. Dit. Bantu aku susun rencana hukum. Setelah Dita pergi, Sari merasa lebih kuat. Tapi konflik batinnya semakin dalam. Saat makan malam, Rudi bercerita tentang hari kerjanya, tertawa lepas. Sari ikut tertawa, tapi hatinya menangis. Kenapa kamu berubah, Rudi? Pikirnya. Mungkin karena tekanan keuangan yang dia temukan kemarin. Tagihan utang yang menumpuk, mungkin membuat mereka frustrasi dan menyalahkan Widya. Tapi itu bukan alasan untuk kejam. Malam itu, Sari duduk di balkon, menatap kota Jakarta yang gemerlap. Kemarahan terpendamnya seperti api yang siap meledak. Tapi dia kendalikan. Aku akan tunggu saat yang tepat, bisiknya. Widya bergabung, memegang tangannya. Nak, jangan benci mereka terlalu dalam. Itu bisa rusak hatimu. Sari menggeleng. Ibu, mereka rusak hati ibu. Aku harus balas. Hari-hari berikutnya, Sari terus berpura-pura. Dia ikut memerintah Widya di depan mereka. Tapi diam-diam minta maaf. Maaf, ibu. Ini sementara. Widya mengerti. Pengamatan Sari semakin detail. Ibu Tini sering berbelanja mewah meski utang menumpuk. Rudi sering telepon misterius. Sari mulai curiga ada perselingkuhan atau korupsi di kerja Rudi. Konflik batin mencapai puncak saat Rudi mencoba intim malam itu. Sari menolak halus. Aku capek, sayang. Rudi marah. Kamu berubah sejak pulang. Sari tersenyum dalam hati. Kamu yang berubah dulu. Tapi dia diam. Kemarahan terpendam ini adalah senjata terbaiknya sekarang. Akhirnya, Sari memutuskan langkah pertama. Transfer sebagian tabungannya ke rekening rahasia. Aku harus aman secara finansial dulu, pikirnya. Rencana balas dendam mulai terbentuk. Dan kemarahan itu bukan lagi beban, tapi bahan bakar. Sari duduk di ruang kerjanya yang kecil. Diterangi lampu meja yang menyisakan bayangan di dinding. Laptopnya menyala, menampilkan folder berlabel, bukti, yang baru saja dia buat. Setelah beberapa hari berpura-pura tidak tahu apa-apa, Sari kini bergerak dengan penuh perhitungan. Kemarahan yang terpendam telah mendorongnya untuk bertindak cerdas, bukan emosional. Dia tahu, untuk menghancurkan Rudi dan mertuanya, dia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa menghantam mereka di ranah hukum dan sosial. Pagi itu, rumah masih sepi. Widya sedang beristirahat di kamar Sari, sementara Rudi sudah berangkat ke bank tempatnya bekerja. Ibu Tini dan Bapak Harjo, seperti biasa, duduk di ruang keluarga, menonton televisi sambil sesekali berteriak memerintah Widya. Sari memanfaatkan momen itu. Dia mengambil ponselnya, mengaktifkan mode perekam, dan berjalan pelan ke arah ruang keluarga. Ibu Tini, tanpa menyadari kehadiran Sari, sedang memarahi Widya yang baru keluar dari kamar. Cepat, Widya, cuci piring kotor itu. Kamu pikir ini hotel? Bentaknya. Widya menunduk. Tapi Sari memberi isyarat agar ibunya tetap tenang. Rekaman itu tersimpan rapi. Sari juga mulai memeriksa tubuh Widya dengan lebih teliti. Malam sebelumnya, dia sudah memotret memar di lengan ibunya. Tapi kini dia menemukan luka kecil di pergelangan tangan Widya. Ini kenapa, Ibu? Tanya Sari dengan suara pelan, penuh keprihatinan. Widya menunduk. Ibu Tini marah kemarin karena aku lambat nyapu. Dia lempar mangkok ke arahku, tapi cuma kena sedikit. Sari mengepalkan tangan, tapi tetap tenang. Dia memotret luka itu dengan hati-hati, memastikan tanggal dan waktu terekam dalam metadata foto. Selain bukti fisik, Sari mulai mencari petunjuk lain. Dia ingat tumpukan tagihan utang yang ditemukan di laci meja Rudi. Malam itu, saat rumah sepi, Sari menyelinap ke kamar Rudi,
yang kini tidur terpisah darinya karena alasan capek kerja. Dia membuka laci dengan hati-hati dan menemukan lebih banyak dokumen, surat peringatan dari bank tentang kredit macet, kwitansi pembelian barang mewah atas nama Ibu Tini, dan bahkan catatan tulisan tangan tentang pinjaman dari seseorang bernama Bos A. Sari memotret setiap dokumen, lalu mengembalikannya ke posisi semula. Pagi berikutnya, saat sarapan, Sari sengaja mengarahkan percakapan untuk mengorek informasi. Sayang, kok akhir-akhir ini kamu kelihatan stres? Kerjaan berat ya? Tanya Sari pada Rudi dengan nada manis. Rudi menghela napas. Ya, bank lagi ketat. Banyak tekanan dari atasan. Sari mengangguk, tapi mencatat nada gugup di suara suaminya. Dia curiga Rudi menyembunyikan sesuatu. Mungkin korupsi atau penyalahgunaan dana di tempat kerjanya. Sari juga menghubungi Dita lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Kemang, jauh dari rumah agar tidak dicurigai. Sari membawa ponselnya, menunjukkan rekaman suara dan foto-foto memar Widya. Dit, ini cukup untuk laporan penganiayaan, tanya Sari. Dita meneliti bukti-bukti itu dengan serius. Ini kuat, Sar. Tapi kalau mau ke polisi, kita butuh lebih banyak. Rekaman ini bagus, tapi kalau ada saksi lain atau bukti video, akan lebih solid. Sari mengangguk. Aku akan pasang kamera tersembunyi di rumah. Dita menatapnya dengan khawatir. Hati-hati, Sar. Kalau mereka tahu kamu merekam, bisa berbahaya, terutama buat ibumu. Sari tersenyum tipis. Aku tahu. Makanya aku bergerak pelan-pelan. Dita lalu menyarankan untuk mencari bukti keuangan juga. Kalau Rudi dan mertuamu punya masalah utang, itu bisa jadi kelemahan mereka. Cari tahu lebih dalam. Kembali ke rumah, Sari memesan kamera kecil secara online, yang bisa disembunyikan di sudut ruang tamu dan dapur. Dia juga mulai memeriksa ponsel Rudi saat suaminya tertidur. Dengan hati-hati, dia membuka aplikasi perbankan dan menemukan transaksi mencurigakan, transfer besar ke rekening yang tidak dikenal, serta pembayaran ke klub malam yang sering dikunjungi Rudi. Sari mencatat nomor rekening itu, berencana menyerahkannya ke Dita untuk diselidiki lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, Sari terus mengamati. Dia melihat pola yang lebih jelas. Ibu Tini sering pergi ke mall, pulang dengan tas belanja branded, meski tagihan rumah menumpuk. Bapak Harjo, yang selalu mengaku sakit, ternyata sering keluar malam dan pulang dengan bau alkohol. Sari mulai curiga mereka menggunakan Widya sebagai kambing hitam untuk menutupi gaya hidup boros mereka. Dia juga mendengar percakapan telepon Rudi dengan seseorang, menyebutkan deal dan jangan sampai bocor. Sari merekam itu juga, meski suaranya agak samar. Malam itu, saat Widya tertidur, Sari duduk di balkon dengan segelas air putih. Pikirannya berputar-putar. Bukti yang dia kumpulkan sudah cukup untuk laporan polisi. Tapi dia ingin lebih. Dia ingin Rudi dan mertuanya tidak hanya dihukum, tapi benar-benar kehilangan segalanya. Seperti yang mereka lakukan pada Widya. Mereka pikir bisa memperlakukan ibu seperti budak dan lolos begitu saja. Gumamnya. Mereka salah besar. Sari juga mulai memperhatikan tetangga. Beberapa kali, saat dia berbincang dengan Bu Ratna, tetangga sebelah, dia melihat tatapan curiga ke arah rumahnya. Sari, ibumu kenapa jarang kelihatan? Dulu kan dia suka ngobrol sama kami. Tanya Bu Ratna suatu sore. Sari tersenyum. Ibu lagi capek, Bu. Nanti aku ajak keluar. Tapi dalam hati, dia tahu tetangga mulai mencium sesuatu. Ini bisa jadi senjata lain. Opini publik. Kamera tersembunyi tiba 2 hari kemudian. Sari memasangnya di sudut ruang tamu, di balik tanaman hias, dan satu lagi di dapur, tersembunyi di rak bumbu. Dia mengatur agar rekaman tersimpan langsung ke cloud, sehingga aman dari tangan Rudi. Hari pertama perekaman, dia menangkap momen Ibu Tini mendorong Widya hingga ibunya hampir jatuh karena membawa nampan berat. Dasar bodoh. Hati-hati dong, bentak Ibu Tini. Sari menonton rekaman itu malam itu. Tangannya gemetar karena marah.
Dia juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang keuangan Rudy. Dengan akses ke laptop kantornya, Sari menyelinap ke email Rudy saat suaminya lupa logout. Dia menemukan email dari atasan Rudy yang memperingatkan tentang penyimpangan laporan keuangan. Sari mencetak email itu dan menyimpannya di folder rahasia. Dia juga menemukan pesan dari Bos A yang menyebutkan komisi dan proyek sampingan. Sari tidak yakin apa artinya, tapi dia tahu ini besar. Konflik batin Sari masih ada. Ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Rudy, mengingat masa-masa indah mereka. Tapi setiap kali dia melihat Widya dengan luka baru atau mendengar bentakan Ibu Tini, cinta itu memudar, digantikan tekad baja. Aku akan lindungi ibu, apapun caranya, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari terakhir bab ini, Sari duduk dengan Dita lagi melalui panggilan video. Dia mengirimkan semua bukti, foto, rekaman, dokumen keuangan. Dit, aku mau lapor polisi, tapi aku juga mau mereka hancur secara sosial dan finansial. Apa langkah berikutnya? Dita tersenyum. Kamu cerdas, Sar. Kita akan susun strategi hukum dulu. Tapi untuk sosial, kamu bisa mulai bisik-bisik ke komunitas. Orang-orang benci penganiaya, apalagi kalau korbannya ibu mertua sendiri. Sari mengangguk. Bukti-bukti itu seperti amunisi, dan dia siap menembakkannya pada waktu yang tepat. Kemarahan yang terpendam kini menjadi rencana yang matang. Dia tidak hanya ingin keadilan untuk Widya, tapi juga kehancuran total bagi mereka yang telah membuat ibunya menderita. Sari duduk di sudut kamarnya, diterangi hanya oleh cahaya redup dari layar laptop. Di depannya, folder digital berlabel "Bukti" kini penuh dengan rekaman, foto, dan dokumen yang dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Setiap memar di tubuh Widya, setiap bentakan dari Ibu Tini, setiap transaksi mencurigakan dari Rudy, semuanya tersimpan rapi, seperti senjata yang siap ditembakkan. Tapi Sari tahu, bukti saja tidak cukup. Dia tidak hanya ingin keadilan. Dia ingin Rudy, Ibu Tini, dan Bapak Harjo merasakan penderitaan yang sama yang mereka timpakan pada ibunya. Malam itu, dengan Widya tertidur di sampingnya, Sari mulai menyusun rencana balas dendam yang akan menghancurkan mereka secara finansial, sosial, dan emosional. Sari menutup laptop dan mengambil buku catatan kecil. Dia menulis dengan tangan, memastikan tidak ada jejak digital yang bisa dilacak Rudy. Di halaman pertama, dia menuliskan 3 tujuan utama: melindungi Widya, menghancurkan keuangan mereka, dan merusak reputasi mereka hingga tak ada lagi tempat bagi mereka di masyarakat. Mereka pikir bisa memperlakukan ibu seperti budak dan hidup enak? Aku akan buktikan mereka salah. Gumamnya, matanya menyala penuh tekad. Langkah pertama adalah mengamankan asetnya sendiri. Sari tahu, sebagai istri, sebagian besar keuangan keluarga terhubung dengan Rudy. Mereka punya rekening bersama, tapi Sari juga punya tabungan pribadi dari gajinya sebagai manajer. Pagi itu, dia menghubungi bank dan memindahkan tabungannya ke rekening baru yang hanya dia yang bisa akses. Saya butuh rekening terpisah untuk keperluan pribadi, katanya pada petugas bank melalui telepon. Suaranya tenang meski jantungnya berdegup kencang. Dia juga memeriksa kepemilikan rumah mereka, yang ternyata atas nama mereka berdua. Ini akan jadi senjata nanti, pikirnya, mencatat untuk membahasnya dengan Dita. Selanjutnya, Sari fokus pada perlindungan Widya. Dia tidak bisa membiarkan ibunya terus berada di bawah tekanan Ibu Tini dan Bapak Harjo. Dia memutuskan untuk membawa Widya ke dokter untuk memeriksa luka-lukanya, tapi dengan alasan yang tidak mencurigakan. Ibu, kita ke dokter mata ya. Katanya ibu akhir-akhir ini susah lihat jelas, kata Sari di depan mertuanya. Ibu Tini hanya mendengus, tidak curiga. Di klinik, Sari meminta dokter untuk memeriksa semua memar dan luka Widya, mencatatnya sebagai bukti medis. Dokter, seorang wanita paruh-baya, tampak prihatin. Ini luka-luka akibat tekanan fisik. Apa yang terjadi, Bu? Tanya dokter. Widya menunduk, tapi Sari menjawab. Kami sedang urus, Dok. Tolong buat laporan medisnya. Laporan itu menjadi tambahan amunisi.
Untuk rencana balas dendam, Sari tahu dia harus menyerang kelemahan terbesar mereka, keuangan dan reputasi. Dari dokumen yang dia temukan, Rudy dan mertuanya tenggelam dalam utang. Ibu Tini gemar belanja barang mewah, sementara Rudy tampaknya terlibat dalam transaksi mencurigakan di bank. Sari menghubungi Dita lagi, kali ini melalui aplikasi pesan terenkripsi untuk keamanan. Dit, aku temukan bukti Rudy mungkin korupsi di kantor. Ada email dari atasannya dan transfer aneh. Bisa dicek. Dita membalas cepat. Kirim ke aku. Aku punya kontak di otoritas keuangan. Kalau ini benar, Rudy bisa dalam masalah besar. Sari juga mulai memikirkan cara menghancurkan mereka secara sosial. Ibu Tini dan Bapak Harjo sangat peduli dengan citra mereka di komunitas. Mereka sering pamer di acara arisan atau pengajian, berlagak sebagai keluarga terhormat. Sari tahu, jika skandal penganiayaan Widya terbongkar, mereka akan diasingkan. Dia mulai merancang cara menyebarkan cerita tanpa terlihat sebagai pelakunya. Media sosial anonim, pikirnya. Dia membuat akun tanpa nama di platform X, menggunakan VPN untuk menyembunyikan identitasnya. Dia belum memposting apa-apa, tapi akun itu akan jadi senjata nanti. Di rumah, Sari terus berpura-pura. Dia memasak, membersihkan, bahkan tersenyum pada Rudy dan mertuanya, meski setiap kata manis terasa seperti racun di mulutnya. Suatu malam, saat makan malam, Ibu Tini kembali memerintah Widya. Widya, ambilkan air. Cepat. Sari melangkah masuk. Biar aku. Ibu Tini. Ibu saya lagi istirahat. Ibu Tini mengerutkan kening. Kamu memanjakan ibumu. Sari. Dia harus kerja kalau tinggal di sini. Sari tersenyum kaku, tapi di dalam, dia mencatat. Kamu akan menyesal mengatakan itu. Sari juga mulai memperhatikan kebiasaan Rudy lebih dalam. Dia sering pulang larut, bau alkohol, dan selalu gugup saat ada telepon masuk. Suatu malam, saat Rudy tertidur di sofa, Sari memeriksa ponselnya lagi. Dia menemukan pesan dari Bos A yang menyebutkan, proyek selesai, komisi masuk besok. Ada juga foto Rudy dengan seorang wanita di klub malam. Sari memotret layar itu. Hatinya perih. Perselingkuhan? Korupsi? Atau keduanya? Dia tidak peduli lagi dengan cinta. Yang dia inginkan adalah kehancuran Rudy. Untuk memastikan Widya aman, Sari mulai mencari tempat tinggal sementara. Dia menghubungi sepupunya, Lina, yang tinggal di Bogor. Lin, boleh nggak ibu tinggal sama kamu sementara? Aku lagi urus sesuatu di rumah. Lina, yang sudah lama curiga dengan mertua Sari, setuju. Bawa Tante Widya ke sini kapan saja. Sar, aku tahu ada yang nggak beres. Sari belum memberitahu Lina detailnya, tapi dia lega punya rencana cadangan. Malam itu, Sari duduk dengan Dita melalui panggilan video. Dita menjelaskan langkah hukum yang mungkin, laporan penganiayaan untuk Ibu Tini dan Bapak Harjo, serta pengaduan ke otoritas keuangan untuk Rudy. Tapi, Sar, kalau kamu mau mereka hancur total, kita harus atur waktu. Laporkan penganiayaan dulu, biar mereka panik. Lalu, serang keuangan Rudy. Dan untuk sosial, kamu bisa bocorkan cerita ke komunitas mereka. Sari mengangguk. Aku mau mereka kehilangan segalanya. Dit, rumah, uang, harga diri. Dita mengingatkan. Hati-hati. Sar, ini permainan berisiko. Pastikan kamu dan ibumu aman. Sari tersenyum dingin. Aku sudah pikirkan semuanya. Dia lalu menunjukkan rencana terperinci di buku catatannya. Langkah-langkah seperti memindahkan aset, memasang kamera tambahan di kamar mertua, dan bahkan menghubungi wartawan lokal yang dia kenal dari pekerjaannya untuk menyebarkan cerita secara anonim. Hari terakhir bab ini, Sari berdiri di balkon, menatap Jakarta yang berkilauan. Angin malam membelai wajahnya, tapi hatinya panas. Dia membayangkan Rudy dan mertuanya jatuh ke titik terendah, hidup tanpa apa-apa, seperti yang mereka lakukan pada Widya. Mereka pikir mereka bisa lolos setelah menyakiti ibu, bisiknya.
Tapi aku akan buat mereka menyesal seumur hidup. Rencana itu kini jelas di benaknya. Dia akan mulai dengan laporan polisi untuk penganiayaan. Tapi tidak sekarang. Dia butuh lebih banyak bukti video dari kamera tersembunyi. Dia juga akan menyerang keuangan Rudy dengan membocorkan informasi ke atasannya. Dan untuk Ibu Tini dan Bapak Harjo, skandal sosial akan menjadi pukulan terakhir. Sari menutup buku catatannya, merasa seperti jenderal yang menyusun strategi perang. Konflik batinnya masih ada. Bagian kecil hatinya masih merindukan Rudy yang dulu, tapi tekadnya lebih kuat. Ini untuk ibu, katanya pada dirinya sendiri. Lalu masuk ke kamar untuk memeluk Widya yang sedang tidur. Sari berdiri di balkon rumahnya, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Angin malam membawa aroma hujan, tapi di dalam hatinya, badai sudah dimulai. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti dan menyusun rencana, hari ini adalah saatnya untuk melancarkan serangan pertama. Bukti penganiayaan terhadap Widya sudah cukup kuat. Rekaman video dari kamera tersembunyi, foto memar, laporan medis, dan catatan harian yang ditulis Widya atas saran Sari. Tapi Sari tidak hanya ingin keadilan hukum. Dia ingin Rudy, Ibu Tini, dan Bapak Harjo merasakan kepanikan yang sama yang mereka timbulkan pada ibunya. Pagi itu, Sari berangkat ke kantor polisi bersama Dita, membawa flash drive berisi semua bukti. Widya ditinggalkan di rumah sepupu Sari, Lina, di Bogor, untuk keamanan. Ibu, di sini ibu aman. Aku akan urus semuanya, kata Sari sebelum berpamitan. Widya memeluknya erat. Matanya penuh kekhawatiran tapi juga harapan. Hati-hati, nak. Jangan sampai kamu terluka. Sari tersenyum, tapi di dalam, tekadnya seperti baja. Mereka yang akan terluka, ibu. Di kantor polisi, Sari dan Dita bertemu dengan seorang inspektur bernama Pak Budi, yang dikenal tegas tapi adil. Sari menjelaskan situasi dengan tenang, menyerahkan flash drive. Ini bukti penganiayaan terhadap ibu saya, Widya, oleh suami saya, Rudy, dan mertua saya, Tini dan Harjo. Pak Budi menonton beberapa klip video. Ibu Tini mendorong Widya hingga tersandung. Bapak Harjo memaki dengan kata-kata kasar, dan Rudy tertangkap kamera memukul lengan Widya saat sarapan terlambat. Wajah Pak Budi mengeras. Ini serius. Kami akan panggil mereka untuk interogasi. Anda yakin ingin lanjutkan laporan ini? Sari mengangguk tanpa ragu. Saya ingin ibu saya mendapat keadilan. Dita menambahkan, kami juga punya laporan medis dan foto luka sebagai pendukung. Pak Budi mencatat dan berjanji akan mengirimkan surat panggilan ke rumah sore itu. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Ini langkah pertama, tapi dampaknya akan besar. Kembali ke rumah, Sari berpura-pura seperti biasa. Rudy sedang bersiap ke kantor, sementara Ibu Tini dan Bapak Harjo duduk di ruang keluarga, mengeluh tentang panas. Widya mana? Kok enggak kelihatan? Tanya Ibu Tini dengan nada kesal. Sari tersenyum kaku. Ibu ke dokter, mungkin besok pulang. Ibu Tini mendengus, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Sari mencatat dalam hati, mereka tidak tahu badai akan datang. Sore itu, dua polisi datang ke rumah dengan surat panggilan. Rudy, yang baru pulang, tampak bingung. Ada apa ini? Tanyanya. Suaranya mulai bergetar. Polisi menjelaskan dengan tegas. Kami menerima laporan penganiayaan terhadap Ibu Widya. Anda bertiga diminta datang ke kantor polisi besok pagi untuk interogasi. Ibu Tini langsung panik. Penganiayaan? Ini fitnah. Widya cuma pembantu di sini. Bapak Harjo mencoba menenangkan, tapi wajahnya pucat. Rudy menatap Sari. Matanya penuh curiga. Kamu tahu soal ini, Sar? Sari memasang wajah polos. Aku nggak tahu apa-apa. Sayang, mungkin tetangga yang lapor? Ibu kan kelihatan capek akhir-akhir ini. Rudy menggerutu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiganya menghabiskan malam dengan suasana tegang, berbisik di kamar Ibu Tini. Sari, yang menguping dari balik pintu, mendengar Rudy berkata, kita harus hati-hati. Kalau ini sampai bocor, reputasi kita habis.
Sari tersenyum dalam hati. Kalian belum tahu apa yang menanti. Serangan kedua dimulai di ranah keuangan. Sari, dengan bantuan Dita, mengirim email anonim ke atasan Rudi di bank, menggunakan alamat yang tidak bisa dilacak. Email itu berisi salinan email mencurigakan yang ditemukan Sari, tentang penyimpangan laporan keuangan, dan komisi, dari Bos A. Sari juga menyertakan tangkapan layar transfer aneh dari rekening Rudi. Saya yakin bank akan selidiki ini, kata Dita saat mereka mendiskusikan langkah ini melalui telepon. Kalau Rudi terlibat korupsi, dia bisa dipecat. Hari berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Rudi, Ibu Tini, dan Bapak Harjo berangkat ke kantor polisi dengan wajah muram. Sari memanfaatkan waktu untuk memeriksa lebih banyak dokumen di kamar Rudi. Dia menemukan kontrak pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir, atas nama Bapak Harjo. Jadi ini alasan mereka boros tapi ngaku miskin, gumam Sari. Dia memotret dokumen itu dan mengirimkannya ke Dita untuk diselidiki lebih lanjut. Di kantor polisi, menurut kabar dari Dita yang punya kontak di sana, Rudi dan mertuanya mencoba menyangkal semua tuduhan. Kami nggak aniaya Widya. Dia cuma bantu-bantu di rumah, kata Ibu Tini dengan suara lantang. Tapi ketika polisi menunjukkan video dari kamera tersembunyi, mereka terdiam. Pak Budi memperingatkan, kalian dalam masalah serius. Kami akan panggil Widya untuk beri keterangan. Kalau terbukti, kalian bisa dijerat pasal penganiayaan. Saat mereka pulang, Rudi langsung menghampiri Sari dengan wajah merah. Kamu yang lapor, ya? Apa maksudmu, Sar? Sari tetap tenang, berpura-pura terkejut. Aku cuma khawatir sama ibu. Mungkin tetangga yang lihat memar ibu dan lapor. Rudi tidak punya bukti untuk menuduh Sari, tapi matanya penuh kecurigaan. Ibu Tini dan Bapak Harjo juga mulai panik, berbisik tentang apa yang akan orang pikirkan jika kasus ini sampai ke pengadilan. Sari tahu, ini baru permulaan. Dia juga mulai menyebarkan cerita secara anonim di grup WhatsApp komunitas tetangga, menggunakan akun tanpa nama. Ada keluarga di kawasan ini yang aniaya ibu mertua sendiri. Kasihan, ibunya sampai tidur di gudang, tulisnya. Meski tidak menyebut nama, tetangga mulai berbisik, dan tatapan curiga ke rumah Sari mulai muncul. Bu Ratna, tetangga sebelah, bahkan bertanya langsung. Sari, apa benar ibumu dianiaya? Aku dengar kabar buruk. Sari menggeleng, tapi dengan senyum tipis. Aku nggak tahu, Bu. Tapi polisi sedang selidiki. Malam itu, Sari menerima telepon dari Dita. Sar, bank mulai audit internal ke Rudi. Email yang kamu kirim bikin heboh. Beberapa rekan bisnis Rudi juga mulai tarik diri setelah dengar kabar korupsi. Sari mengangguk puas. Bagus. Biar dia rasakan tekanan. Dita menambahkan. Tapi hati-hati. Rudi mungkin akan curiga ke kamu. Sari tahu risikonya. Tapi dia sudah siap. Dia memindahkan barang berharga Widya ke rumah Lina, termasuk perhiasan peninggalan ayahnya yang disembunyikan di gudang. Dia juga memastikan kamera tersembunyi tetap merekam, menangkap setiap reaksi panik Rudi dan mertuanya. Dalam salah satu rekaman, Ibu Tini terdengar berkata, kalau ini sampai ke pengadilan, kita habis. Harus cari cara tutup mulut Widya. Sari tersenyum dingin menontonnya. Kalian terlambat. Serangan pertama ini berhasil membuat mereka panik. Rudi mulai jarang pulang, mungkin menghindari polisi atau tekanan di kantor. Ibu Tini dan Bapak Harjo semakin sering bertengkar, saling menyalahkan. Sari, di sisi lain, merasa semakin kuat. Dia duduk di kamarnya malam itu, menulis di buku catatannya. Tahap 1 selesai. Sekarang, ke tahap 2, hancurkan keuangan mereka. Dia tahu, dengan polisi menyelidiki dan ban mulai curiga, fondasi hidup mereka mulai retak. Tapi Sari belum puas. Dia ingin mereka jatuh lebih dalam, hingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sari berdiri di dapur, mengaduk teh hangat untuk Widya yang kini tinggal sementara di rumah Lina di Bogor.
Rumah besar di Jakarta Selatan terasa semakin dingin, bukan karena udara, tetapi karena ketegangan yang menyelimuti Rudi, Ibu Tini, dan Bapak Harjo. Setelah serangan pertama Sari, laporan polisi dan kebocoran informasi keuangan ke bank, ketiganya mulai merasakan tekanan. Sari, dengan rencana yang telah disusun matang, kini melangkah ke tahap berikutnya, menghancurkan mereka secara bertahap, memastikan setiap langkah terasa seperti siksaan yang perlahan namun pasti. Pagi itu, Rudi berangkat ke kantor dengan wajah murung. Sari memperhatikan dari sudut ruang tamu, berpura-pura sibuk dengan laptopnya. Sejak interogasi polisi, Rudi semakin pendiam, sering memeriksa ponselnya dengan ekspresi cemas. Sari tahu, audit internal di bank tempat Rudi bekerja sedang berlangsung, berkat email anonim yang dia kirim. Dia juga mendengar dari Dita bahwa salah satu rekan bisnis Rudi, Pak Darmo, telah memutus kontrak setelah mendengar desas-desus tentang korupsi. "Kamu bikin dia panik, Sar," kata Dita melalui telepon malam sebelumnya. "Tapi hati-hati, orang panik bisa nekat." Sari mengangguk dalam hati, tapi dia tidak gentar. Dia telah memindahkan Widya ke tempat aman dan mengamankan aset pribadinya. Sekarang, dia fokus pada langkah berikutnya, mempercepat kehancuran finansial Rudi. Dia menghubungi kontak lamanya di bank, seorang kolega bernama Andi yang pernah bekerja dengannya di proyek pemasaran. Dengan nada santai, Sari bertanya, "Ende, dengar-dengar ada masalah di divisi Rudi ya? Soal laporan keuangan." Andi, yang tidak tahu rencana Sari, mengangguk di ujung telepon. "Iya, Sar. Katanya ada transaksi aneh. Atasan lagi selidiki. Kalau benar, Rudi bisa kena sanksi berat." Sari tersenyum tipis. "Serius? Kasihannya. Semoga nggak parah." Tapi dalam hati, dia berharap sebaliknya. Di rumah, Ibu Tini dan Bapak Harjo semakin gelisah. Surat panggilan kedua dari polisi tiba, meminta mereka hadir untuk pemeriksaan lanjutan. Ibu Tini, yang biasanya sombong, kini terlihat ketakutan. "Ini pasti ulah Widya. Dia yang lapor," bentaknya pada Bapak Harjo saat mereka duduk di ruang keluarga. Bapak Harjo, yang biasanya pendiam, membentak balik. "Kamu yang selalu kasar sama dia. Sekarang kita kena." Sari, yang mendengar dari dapur, pura-pura tidak peduli, tapi diam-diam merekam pertengkaran itu dengan ponselnya. Sari juga mulai menjalankan rencana sosialnya. Dia menggunakan akun anonim di platform X untuk memposting cerita samar tentang keluarga terhormat yang ternyata aniaya ibu mertua. Tanpa menyebut nama, dia menuliskan detail yang cukup untuk membuat tetangga curiga. Ibu itu dipaksa tidur di gudang, disuruh kerja seperti pembantu, bahkan dipukuli kalau lambat masak. Postingan itu cepat menyebar di grup WhatsApp komunitas, dan Sari melihat efeknya. Bu Ratna, tetangga sebelah, mulai menghindari Ibu Tini di acara pengajian. "Aku dengar kabar buruk soal rumahmu, Tin," kata Bu Ratna suatu sore. Nadanya penuh curiga. Ibu Tini panik, mencoba tertawa. "Itu cuma gosip. Widya baik-baik aja." Tapi wajahnya pucat. Sari tahu, reputasi Ibu Tini dan Bapak Harjo sangat penting bagi mereka. Mereka bangga menjadi bagian dari komunitas elit, sering pamer di acara sosial. Kini, dengan desas-desus menyebar, mereka mulai diasingkan. Sari mempercepat proses itu dengan mengirim pesan anonim ke ketua RT, menyertakan cuplikan rekaman audio Ibu Tini yang memaki Widya. "Tolong cek keluarga ini, Pak. Kayaknya ada masalah serius," tulisnya. Ketua RT, seorang pria konservatif yang menghormati nilai keluarga, langsung memanggil Ibu Tini untuk klarifikasi. Ibu Tini pulang dengan wajah merah, marah-marah di rumah. "Siapa yang bocorin ini semua?" teriaknya. Sari hanya tersenyum dari balik laptopnya. Sementara itu, di kantor Rudi, situasi memburuk. Dita memberi kabar bahwa Rudi mendapat surat peringatan resmi dari bank. Mereka menemukan ketidaksesuaian laporan keuangan. "Rudi ditangguhkan sementara sambil investigasi lanjut," kata Dita. Sari merasa puas, tapi ini belum cukup. Dia ingin Rudi kehilangan pekerjaan sepenuhnya.
Dia menghubungi kontak lain, seorang jurnalis bisnis bernama Rina, yang pernah bekerja dengannya. Rin, aku dengar ada skandal di Bank X. Soal laporan keuangan. Bisa diselidiki. Rina, yang selalu haus berita, setuju untuk menyelidiki tanpa tahu keterlibatan Sari. Di rumah, ketegangan semakin memuncak. Rudi mulai curiga pada Sari. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang makan, Rudi menatapnya tajam. Sar, kamu tahu apa-apa soal polisi dan bank? Kok tiba-tiba semua jadi kacau? Sari memasang wajah polos. Aku cuma khawatir sama ibu. Mungkin orang lain yang lapor. Rudi menggerutu, tapi tidak punya bukti. Sari tahu, dia harus lebih hati-hati sekarang. Rudi mungkin nekat jika merasa terpojok. Untuk memperkuat posisinya, Sari mulai membantu Widya pulih. Dia mengajak ibunya ke psikolog melalui telekonsultasi, menggunakan laptopnya agar tidak dicurigai. Psikolog, Dr. Maya, mendengarkan cerita Widya dan menyarankan terapi untuk mengatasi trauma. Ibu kamu kuat, Sari, tapi dia butuh waktu untuk sembuh, kata Dr. Maya. Sari mengangguk, berjanji dalam hati untuk memberikan Widya kehidupan yang lebih baik setelah ini selesai. Sari juga mulai membangun narasi di komunitas. Dia, tanpa sengaja, berbagi cerita dengan Bu Ratna saat ngobrol di teras. Bu, ibu saya capek banget akhir-akhir ini. Kayaknya dia kena tekanan di rumah. Katanya dengan nada sedih. Bu Ratna, yang sudah mendengar gosip, langsung bersimpati. Ya Tuhan, Sari, kalau benar ada penganiayaan, kamu harus lapor. Kasihan ibumu. Sari mengangguk, berpura-pura ragu. Aku takut, Bu. Tapi mungkin polisi yang akan urus. Benih-benih kecurigaan di komunitas semakin tumbuh. Hari terakhir bab ini, Sari mendapat kabar dari Dita. Ban memutuskan untuk memecat Rudi setelah audit menemukan bukti penyalahgunaan dana. Dia juga mungkin akan dilaporkan ke otoritas keuangan, kata Dita. Sari mengepalkan tangan, merasa kemenangan kecil. Tapi dia tahu, Ibu Tini dan Bapak Harjo masih punya tabungan dari pensiun mereka. Dia harus menemukan cara untuk menguras itu juga. Malam itu, Sari duduk di kamarnya, mengecek rekaman kamera tersembunyi. Ibu Tini terlihat panik, menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, tapi ditolak. Mereka bilang aku bikin malu keluarga, teriaknya pada Bapak Harjo. Sari tersenyum. Kehancuran mereka mulai terlihat. Dia menulis di buku catatannya. Tahap 2, sukses. Selanjutnya, hancurkan tabungan mereka dan buat mereka dikucilkan sepenuhnya. Sari tahu, ini baru permulaan. Rudi kehilangan pekerjaan, reputasi Ibu Tini dan Bapak Harjo mulai runtuh, tapi dia ingin mereka jatuh lebih dalam. Dia membayangkan mereka hidup tanpa apa-apa, seperti yang mereka lakukan pada Widya. Dengan Widya aman di Bogor dan rencana berjalan sesuai harapan, Sari merasa seperti predator yang mengintai mangsa. Kalian pikir bisa lolos setelah menyakiti ibu, bisiknya pada dirinya sendiri, menatap foto keluarga yang kini terasa asing. Tapi aku akan pastikan kalian kehilangan segalanya. Sari berdiri di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya. Matanya yang dulu penuh kelembutan kini menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Rencananya telah berjalan mulus sejauh ini. Laporan polisi membuat Rudi, Ibu Tini, dan Bapak Harjo panik. Pemecatan Rudi dari ban menghancurkan fondasi keuangan mereka, dan desas-desus di komunitas mulai mengucilkan mereka. Tapi Sari belum selesai. Dia ingin klimaks dari balas dendamnya. Momen ketika mereka benar-benar kehilangan segalanya, seperti yang mereka lakukan pada Widya. Malam ini, Sari akan melancarkan serangan terbesar. Gugatan cerai dan pengungkapan skandal keuangan yang akan meruntuhkan dunia mereka. Pagi itu, Sari mengunjungi Widya di rumah Lina di Bogor. Widya tampak lebih sehat. Wajahnya mulai cerah setelah beberapa sesi dengan psikolog. Nak, kamu yakin dengan semua ini? Aku takut mereka balas dendam, kata Widya, memegang tangan Sari. Sari tersenyum, tapi nadanya tegas. Ibu, mereka yang mulai. Aku cuma menyelesaikan.
Ibu percaya aku, kan? Widya mengangguk, meski matanya masih penuh kekhawatiran. Sari memeluknya erat, berjanji dalam hati bahwa ini semua untuk ibunya. Kembali ke Jakarta, Sari bertemu Dita di kantornya. Meja Dita dipenuhi dokumen, laporan polisi, bukti keuangan, dan draft gugatan cerai yang telah disiapkan. Sar, kalau kamu ajukan gugatan cerai sekarang, kita bisa minta pembagian harta yang menguntungkan kamu. Rumah itu atas nama kalian berdua, tapi dengan bukti penganiayaan dan pemecatan Rudi, hakim kemungkinan besar akan berpihak padamu, kata Dita. Sari mengangguk. Aku mau rumah itu jadi milikku sepenuhnya. Rudi nggak pantas dapat apa-apa. Dita juga membawa kabar baru. Otoritas keuangan mulai selidiki Rudi berdasarkan laporan bank. Mereka menemukan transfer ilegal ke rekening Bos A, yang ternyata rentenir terkenal. Rudi bisa dijerat pidana kalau ini terbukti. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Bagus. Biar dia rasakan akibatnya. Dita menambahkan, untuk mertuamu, polisi sudah panggil mereka lagi. Dengan keterangan Widya minggu depan, mereka bisa didakwa penganiayaan. Sore itu, Sari kembali ke rumah dan menemukan suasana yang kacau. Rudi duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, memegang surat pemecatan resmi dari bank. Ibu Tini dan Bapak Harjo berdebat keras di kamar mereka. Suara mereka terdengar sampai ke lorong. Ini semua salahmu, Harjo. Kalau kamu nggak pinjam dari rentenir, kita nggak sampai begini, teriak Ibu Tini. Bapak Harjo membalas, kamu yang boros belanja tas-tas mahal. Sari mendengar dari dapur, pura-pura sibuk memasak, tapi diam-diam merekam pertengkaran itu. Malam itu, Sari menyerahkan gugatan cerai kepada Rudi. Dia menunggu sampai Ibu Tini dan Bapak Harjo tidur, lalu memanggil Rudi ke ruang kerja. Rudi, kita perlu bicara, katanya dengan nada dingin. Rudi, yang sudah lelah dan stres, mengangguk. Sari menyerahkan amplop berisi dokumen cerai. Aku menggugat cerai. Aku juga minta rumah ini jadi milikku. Rudi membelalak. Wajahnya memerah. Apa? Kamu gila, Sar? Setelah semua yang aku lakukan buat keluarga ini. Sari tersenyum sinis. Keluarga? Kamu pukuli ibuku. Biarkan mertuamu perlakukan dia seperti budak. Dan sekarang ketahuan korupsi? Kamu nggak punya hak bicara soal keluarga. Rudi bangkit, mendekati Sari dengan ancaman. Tapi Sari tidak mundur. Coba sentuh aku, Rudi. Polisi sudah punya cukup bukti untuk mengurungmu. Rudi terdiam, tangannya menggantung di udara. Lalu ambruk kembali ke kursi, wajahnya penuh keputusasaan. Sari tidak berhenti di situ. Dia menghubungi Rina, jurnalis bisnis yang sudah menyelidiki kasus Rudi. Rin, aku punya dokumen tambahan soal skandal bank. Bisa kamu terbitkan? Rina, yang haus berita besar, setuju. 2 hari kemudian, sebuah artikel muncul di situs berita lokal. Pegawai bank terkemuka dituduh korupsi, libatkan rentenir. Nama Rudi tidak disebut langsung, tapi detailnya cukup untuk membuat semua orang tahu siapa pelakunya. Telepon Rudi mulai dibanjiri pesan dari teman dan kolega, menanyakan kebenaran artikel itu. Rudi semakin terpojok. Sementara itu, skandal sosial Ibu Tini dan Bapak Harjo mencapai puncak. Postingan anonim Sari di platform X telah menyebar luas, dan komunitas mulai menolak mereka. Ibu Tini diusir dari grup arisan setelah Bu Ratna dan beberapa tetangga lain menuntut klarifikasi. Kami nggak mau orang seperti kamu di sini, Tin. Aniaya ibu mertua itu keji, kata ketua arisan. Ibu Tini pulang dengan air mata, tapi Sari tidak merasa kasihan. Dia ingat wajah Widya yang penuh memar, dan itu cukup untuk mengeraskan hatinya. Puncaknya terjadi ketika polisi datang lagi ke rumah. Kali ini dengan surat perintah penahanan sementara untuk Ibu Tini dan Bapak Harjo. Keterangan Widya, didukung bukti video dan laporan medis, cukup untuk memulai proses hukum. Kalian ditahan atas tuduhan penganiayaan berat, kata Pak Budi, inspektur polisi, sambil memborgol mereka. Ibu Tini menjerit. Ini fitnah.
Kami nggak salah. Tapi Bapak Harjo hanya diam. Wajahnya pucat seperti kertas. Rudi, yang menyaksikan penahanan itu, berbalik ke Sari dengan mata penuh kebencian. Kamu dibalik semua ini, ya? Kamu hancurkan keluargaku. Sari menatapnya tanpa gentar. Kamu yang hancurkan keluargaku lebih dulu. Rudi, ibu bukan budak, tapi kamu perlakukan dia seperti sampah. Rudi tidak bisa menjawab, hanya menggenggam kepalanya. Terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya. Dengan gugatan cerai berjalan, Sari memastikan rumah itu akan jadi miliknya. Dita menjelaskan bahwa hakim kemungkinan besar akan memberikan rumah itu kepadanya, terutama karena bukti penganiayaan dan fakta bahwa Sari adalah penyokong utama keuangan keluarga. Sementara itu, rekening tabungan Ibu Tini dan Bapak Harjo disita oleh otoritas keuangan untuk melunasi utang mereka kepada rentenir. Setelah Sari secara anonim mengirimkan dokumen pinjaman itu ke polisi. Malam itu, Sari duduk di balkon, menatap kota yang berkilauan. Rumah besar itu kini terasa kosong tanpa Widya, tapi juga tanpa kehadiran Rudi dan mertuanya yang penuh racun. Dia membuka laptopnya, memeriksa rekaman terbaru dari kamera tersembunyi. Rudi, sendirian di kamar, menangis sambil mengemas pakaiannya. Artikel Rina telah menghancurkan reputasinya. Dan tanpa pekerjaan, dia tidak punya apa-apa lagi. Ibu Tini dan Bapak Harjo, sementara ditahan, kehilangan tabungan mereka dan diasingkan oleh komunitas. Sari menutup laptop, merasa kepuasan bercampur kelelahan. Ini untuk ibu, bisiknya. Klimaks pembalasan telah tercapai. Rudi kehilangan pekerjaan dan reputasinya, mertuanya kehilangan kebebasan dan harga diri, dan rumah itu segera jadi miliknya. Tapi Sari tahu, ini belum akhir. Dia ingin memastikan mereka tidak pernah bangkit lagi, dan untuk itu, dia akan melanjutkan rencananya dengan dingin dan penuh perhitungan. Sari duduk di teras rumah Lina di Bogor, menikmati angin sejuk yang membelai wajahnya. Di sampingnya, Widya tersenyum kecil sambil menyiram tanaman, sesuatu yang belum bisa dia lakukan dengan tenang selama berbulan-bulan di rumah Jakarta. Rumah besar itu kini resmi milik Sari setelah hakim memutuskan gugatan cerainya menguntungkan dia. Kini terasa seperti monumen kemenangan. Namun, kemenangan itu tidak lengkap tanpa kepastian bahwa Rudi, Ibu Tini, dan Bapak Harjo benar-benar kehilangan segalanya. Bab ini adalah puncak dari rencana Sari, memastikan kejatuhan total mereka, hingga hidup mereka tak lebih dari bayang-bayang penderitaan yang mereka timpakan pada Widya. Beberapa minggu telah berlalu sejak penahanan Ibu Tini dan Bapak Harjo. Pengadilan memutuskan mereka bersalah atas penganiayaan berat terhadap Widya, didukung oleh bukti video, laporan medis, dan keterangan tetangga yang akhirnya berani bicara setelah desas-desus menyebar. Hukuman mereka adalah penjara selama 3 tahun, sebuah pukulan berat bagi pasangan yang dulu bangga dengan status sosial mereka. Komunitas elit di Jakarta Selatan telah mengucilkan mereka sepenuhnya. Grup arisan, pengajian, bahkan tetangga terdekat seperti Bu Ratna menolak berhubungan dengan mereka. Orang yang aniaya ibu mertua sendiri nggak punya tempat di sini, kata ketua RT dalam pertemuan warga. Sari, yang mendengar kabar itu dari Lina, hanya tersenyum tipis. Mereka mulai merasakan apa yang ibu rasakan, pikirnya. Rudi, di sisi lain, berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Setelah dipecat dari bank dan dilaporkan ke otoritas keuangan, dia menghadapi dakwaan korupsi. Artikel Rina yang mengungkap skandalnya telah menghancurkan reputasinya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, dan teman-temannya menjauh. Sari mendapat kabar dari Dita bahwa Rudi kini tinggal di kos-kosan murah di pinggiran Jakarta, setelah kehilangan semua aset dalam pembagian harta cerai. Rumah besar itu kini sepenuhnya milik Sari, dan tabungan Rudi disita untuk membayar denda korupsi serta utang kepada rentenir. Dia cuma punya pakaian di badan sekarang, kata Dita melalui telepon. Sari mengangguk, merasa kepuasan yang dingin. Bagus, biar dia tahu rasanya nggak punya apa-apa. Sari juga memastikan Ibu Tini dan Bapak Harjo kehilangan semua tabungan mereka. Dengan bantuan Dita, dia melacak rekening pensiun mereka, yang ternyata juga digunakan untuk melunasi utang kepada rentenir. Ketika mereka keluar dari penjara nanti,
mereka tidak akan punya apa-apa untuk memulai kembali. Postingan anonim Sari di platform X terus menyebar, dan kini media lokal mulai mengangkat cerita tentang keluarga terhormat yang ternyata kejam. Meski nama mereka tidak disebut langsung, semua orang di komunitas tahu siapa yang dimaksud. Ibu Tini, yang dulu suka pamer tas branded, kini jadi bahan ejekan. Dari jet set jadi gelandangan, kata seorang tetangga di grup WhatsApp, dan Sari membaca itu dengan kepuasan. Sementara itu, Sari fokus membangun kembali kehidupan Widya. Dia membawa ibunya ke psikolog secara rutin, dan Widya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. "Nak, aku nggak nyangka bisa tersenyum lagi," kata Widya suatu sore, sambil memegang tangan Sari. Sari tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Ibu pantas bahagia, Bu. Aku janji, kita akan mulai hidup baru." Dengan uang dari tabungan pribadinya, Sari membuka usaha kecil untuk Widya, sebuah toko kue sederhana di Bogor. Widya, yang dulu dikenal sebagai juru masak ulung di kampungnya, kini sibuk membuat kue tradisional yang laris di kalangan tetangga. "Ini terapi terbaik buat ibu," kata Lina, yang membantu mengelola toko. Melihat Widya tersenyum sambil melayani pelanggan, Sari merasa hatinya penuh. Namun, Sari tidak bisa sepenuhnya melupakan Rudi. Bagian kecil hatinya masih bertanya-tanya, bagaimana pria yang dulu dia cintai bisa berubah begitu kejam? Suatu hari, dia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Sar, aku tahu aku salah. Aku cuma mau minta maaf." Itu dari Rudi. Sari menatap pesan itu lama, tapi tidak membalas. Dia ingat wajah Widya yang penuh memar, suara Ibu Tini yang memaki, dan keputusasaan ibunya di gudang. "Maafmu nggak cukup," gumamnya, lalu memblokir nomor itu. Sari juga mendengar kabar bahwa Rudi kini benar-benar hidup sebagai gelandangan. Setelah kos-kosannya tidak lagi bisa dibayar, dia terlihat berkeliaran di sekitar terminal, meminta-minta atau mengais makanan. Tetangga yang melihatnya menyebarkan kabar, dan foto Rudi dengan pakaian lusuh mulai beredar di grup WhatsApp. "Ini hukuman Tuhan," kata Bu Ratna saat ngobrol dengan Sari. Sari hanya mengangguk, tapi dalam hati, dia tahu ini bukan hanya hukuman Tuhan, ini rencananya. Untuk memastikan kejatuhan mereka permanen, Sari bekerja dengan Dita untuk memantau proses hukum. Ibu Tini dan Bapak Harjo, meski di penjara, masih mencoba menghubungi teman-teman mereka untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada yang mau membantu. "Mereka sudah jadi paria sekarang," kata Dita. Sari juga memastikan rumah besar itu dijual, dan hasilnya digunakan untuk mendanai usaha Widya serta tabungan untuk masa depan mereka. "Kita nggak perlu rumah itu lagi, Bu. Kita akan cari yang baru, yang penuh kenangan baik," kata Sari pada Widya. Malam itu, Sari duduk di kamarnya di rumah Lina, menulis di buku catatannya. Dia mencoret-coret langkah-langkah rencananya, yang kini hampir selesai. Rudi, kehilangan pekerjaan, reputasi, harta. Ibu Tini dan Bapak Harjo, penjara, dikucilkan, bangkrut. Dia menutup buku itu, merasa lega tapi juga lelah. Balas dendam ini telah menguras emosinya, tapi melihat Widya tersenyum lagi membuat semuanya worth it. Sari berjalan keluar, bergabung dengan Widya yang sedang menikmati teh di teras. "Nak, kamu nggak menyesal, kan? Mereka keluargamu juga?" tanya Widya dengan nada lembut. Sari menggeleng. "Mereka bukan keluarga, Bu. Keluarga nggak menyakiti orang yang mereka sayang. Ibu adalah keluargaku, dan aku akan lakukan apa saja untuk ibu." Widya memeluknya. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Nak. Aku bangga padamu." Bab ini ditutup dengan Sari menatap bintang-bintang di langit Bogor. Rudi, Ibu Tini, dan Bapak Harjo kini hidup dalam penyesalan, tanpa harta, tanpa harga diri, tanpa tempat di masyarakat. Sari berhasil membuat mereka merasakan apa yang Widya rasakan, ketidakberdayaan total. Tapi dia tahu, perjuangan ini belum selesai sepenuhnya. Dia masih harus memastikan Widya benar-benar bahagia, dan untuk itu, dia akan membangun kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalu.
Sari duduk di beranda rumah kecil yang baru dibelinya di Bogor. Sebuah tempat sederhana namun hangat yang jauh dari kenangan pahit rumah besar di Jakarta Selatan. Matahari pagi menyelinap melalui pohon-pohon mangga di halaman, menerangi wajah Widya yang sedang sibuk menata kue-kue tradisional di meja kecil. Toko kue Widya, yang dinamai Rasa Kasih atas saran Sari, kini menjadi favorit di lingkungan mereka. Aroma kue klepon dan getuk yang baru matang mengisi udara, bercampur dengan tawa pelanggan setia yang mampir setiap pagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasa damai. Perjuangan panjangnya telah membuahkan hasil. Widya tersenyum lagi, dan Rudi, Ibu Tini, serta Bapak Harjo telah menerima akibat dari perbuatan mereka. Hari-hari setelah kejatuhan total Rudi dan mertuanya terasa seperti babak baru. Pengadilan telah memvonis Ibu Tini dan Bapak Harjo 3 tahun penjara atas penganiayaan terhadap Widya, dan komunitas elit Jakarta Selatan telah mengucilkan mereka sepenuhnya. Kabar dari Dita menyebutkan bahwa setelah keluar dari penjara, mereka terpaksa tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota, hidup dari sedikit sisa tabungan yang belum disita untuk membayar utang. Ibu Tini, yang dulu sombong dengan tas-tas branded, kini terlihat memungut barang bekas untuk dijual. Menurut cerita tetangga lama yang masih berkontak dengan Sari. Bapak Harjo, yang pernah menyuruh Widya mengangkat belanjaan berat, kini berjuang dengan kesehatan yang memburuk tanpa akses ke perawatan layak. Rudi, nasibnya bahkan lebih tragis. Setelah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan harta dalam gugatan cerai, dia terjerat kasus korupsi yang membawanya ke penjara selama 5 tahun. Kabar terakhir yang Sari dengar dari Dita, Rudi bebas bersyarat karena kurangnya biaya untuk melanjutkan hukuman, tapi dia hidup sebagai gelandangan, berkeliaran di terminal-terminal Jakarta dengan pakaian lusuh. Foto-foto yang beredar di grup WhatsApp tetangga menunjukkan pria yang dulu gagah itu kini kurus kering, meminta-minta makanan. Sari tidak merasa kasihan. Dia memilih jalan ini sendiri. Pikirnya setiap kali kenangan tentang Rudi muncul. Sari kini fokus pada Widya. Toko kue Rasa Kasih, bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga terapi bagi Widya. Setiap pagi, Widya sibuk menguleni adonan, mengobrol dengan pelanggan, dan tersenyum lebar saat anak-anak kecil memuji kuenya. Psikolog Widya, Dr. Maya, mengatakan bahwa aktivitas ini membantu ibunya pulih dari trauma. Ibu kamu menemukan tujuan lagi, Sari. Itu kunci penyembuhannya, kata Dr. Maya dalam sesi terakhir. Sari juga memastikan Widya mendapat perawatan medis rutin untuk masalah punggungnya, yang kini mulai membaik berkat fisioterapi. Rumah baru mereka di Bogor adalah simbol kehidupan baru. Sari menggunakan hasil penjualan rumah besar di Jakarta untuk membeli rumah ini dan mendanai toko kue. Dia juga menyisihkan sebagian untuk tabungan masa depan, memastikan Widya tidak pernah lagi bergantung pada siapapun. Bu, kita nggak akan pernah hidup susah lagi, kata Sari suatu sore sambil membantu Widya mengemas kue. Widya memeluknya. Air mata bahagia mengalir. Nak, kamu sudah korbankan banyak untuk ibu. Aku cuma ingin kamu bahagia juga. Sari tersenyum, tapi ada sedikit rasa pahit di hatinya. Dia telah kehilangan pernikahannya, kepercayaannya pada keluarga, dan sebagian dari dirinya yang dulu penuh harapan. Tapi melihat Widya tertawa dengan pelanggan, dia tahu semua itu worth it. Aku bahagia kalau ibu bahagia, Bu, jawabnya, dan Widya memeluknya lebih erat. Sari juga mulai membangun kembali hidupnya. Dia masih bekerja sebagai manajer pemasaran, tapi kini lebih sering bekerja dari rumah untuk menemani Widya. Dia juga bergabung dengan komunitas lokal di Bogor, mengikuti kelas yoga dan acara amal, yang membantunya menemukan kedamaian. Lina, sepupunya, menjadi sahabat terdekatnya, sering membantu di toko kue dan berbagi tawa di malam hari. Kamu pahlawan, Sar. Tapi jangan lupa hidup buat dirimu sendiri juga, kata Lina suatu malam. Sari mengangguk, mulai berpikir untuk membuka hati lagi, meski belum siap untuk cinta baru. Suatu hari, Sari mendapat undangan dari Bu Ratna untuk menghadiri acara pengajian di Jakarta. Dia ragu, tapi akhirnya pergi, ingin menutup babak lama. Di sana, beberapa tetangga lama mendekatinya, memuji keberaniannya.
Kami nggak tahu Widya dianiaya. Sar. Kalau tahu, kami pasti bantu, kata salah satu tetangga. Sari tersenyum, tapi tidak berkomentar banyak. Dia tahu, keadilan telah ditegakkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan ketekunan. Malam itu, kembali ke Bogor. Sari duduk di beranda bersama Widya, menikmati teh hangat. Langit penuh bintang, dan suara jangkrik menambah kedamaian. Nak, kamu pernah nyesal nggak? Maksud ibu, soal Rudi dan mertuamu. Tanya Widya dengan hati-hati. Sari menatap langit, memikirkan perjalanan panjangnya. Syok saat pulang dari dinas, kemarahan yang terpendam, rencana balas dendam, dan akhirnya kejatuhan mereka. Enggak, Bu. Mereka yang mulai. Dan aku cuma memastikan mereka dapat apa yang pantas. Tapi sekarang, aku cuma mau kita bahagia. Widya memegang tangan Sari. Matanya penuh kasih. Kamu anak yang kuat. Sar. Ibu bangga. Sari tersenyum. Merasa beban di hatinya akhirnya terangkat. Dia tidak lagi memikirkan Rudi, Ibu Tini, atau Bapak Harjo. Mereka kini hidup dalam penyesalan. Tanpa harta, tanpa harga diri, tanpa tempat di dunia yang pernah mereka anggap milik mereka. Sementara itu, Sari dan Widya punya rumah kecil yang penuh cinta, toko kue yang ramai, dan masa depan yang cerah. Sari menutup malam itu dengan menulis di buku catatannya, yang kini penuh dengan coretan rencana dan kemenangan. Di halaman terakhir, dia menulis, keadilan bukan tentang membalas dengan kebencian, tapi memastikan yang salah membayar harga. Untuk ibu, aku lakukan semua. Dia menutup buku itu, menatap Widya yang tertidur di sofa dengan senyum kecil, dan berbisik, kita menang, Bu. Bab ini ditutup dengan Sari menatap bintang-bintang, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Dia telah melindungi ibunya, menghukum yang bersalah, dan membangun kehidupan baru. Kedamaian dan keadilan kini berjalan seiring, dan Sari tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, dia dan Widya akan menghadapinya bersama.